Apa kabar saudara? Senang sekali saya Bambang Kalitus kembali menjumpai Anda dalam Sapa Redaksi On Location. Saudara, saya sekarang mengunjungi Wisma Sabe, tempat kediaman dari Gubernur Bali. Mengapa? Karena memang ceritanya Bapak Gubernur kita ini kalau berdiskusi, rapat, kemudian mencari membuat pola pekerjaan dan segala macam bersama dengan OPD-OPD-nya, itu lebih senang katanya di rumah jabatan karena memang suasananya mendukung begitu. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjumpai beliau. Kita ingin mengajak berbincang-bincang karena Bapak Wayan Koster untuk kepemimpinan periode yang kedua tahun 2025 sampai dengan tahun 2030 memiliki konsep untuk pembangunan Bali berkelanjutan dengan satu pulau, satu pola, satu tata kelola, dan kita juga ingin tahu bagaimana pandangan beliau dan beliau terkait dengan permasalahan-permasalahan urgen, permasalahan-permasalahan yang penting saat ini yang sedang dihadapi Bali. Nah, untuk itu ikut saya, kita akan menjumpai Bapak Wayan Koster, Gubernur Bali, untuk mengetahui bagaimana konsep yang terkait tadi yang saya sebutkan di atas. Swastiastu. Mas. Apa kabar Pak Gu? Baik, Mas. Sehat selalu gimana? Sehat sekarang. Ya. Luar biasa. Ini memang ruang kerjanya di sini Pak Gu? Ya, sehari-hari saya bekerja di sini kalau pertemuannya terbatas. Oke. Sedikit peserta atau bahkan saya sendiri. Sendiri. Nah, ini kerja kalau sudah di sini itu bisa sampai jam 1 malam. Betah bermalam. Ya, luar biasa. Ini tempatnya sangat bagus, auranya kuat. Jadi kalau duduk di sini ketika menghadapi masalah yang pelik yang harus diselesaikan, duduk di sini pasti selesai. Ya, jadi tempatnya memang penuh dengan apa? Ya, ada berkahnya. Ada berkahnya. Sangat bagus. Jadi di periode pertama pengalaman saya, masalah pelik-pelik duduk di sini selesai. Jadi ini banyak memberi inspirasi kebijakan yang sangat bagus berkaitan dengan Namun Satu Teluk Bali. Dijadikan dengan Perda, Pergu, maupun juga terobosan-terobosan kebijakan keluarnya bermula dari sini. Kita pengen ngajak ngobrol-ngobrol dengan Pak Gubernur, Pak Wayan Koster, supaya terkait dengan periode kedua membangun Bali berkelanjutan. Kalau bahasa saya lebih senang berkelanjutan dengan ada konsep baru yang disampaikan satu pulau, satu pola, satu tata kelola, dan kemudian juga pengen mengetahui aspek prioritas program apa yang belakangan ini memang menjadi PR utama Pak Gu. Gitu ya Bu ya untuk Bali Pak Gu. Ini mohon izin waktunya nanti kita ngobrol. Boleh Pak Gu ya? Boleh, sangat boleh. Dengan senang hati. Baik. Kita enaknya di mana nih kalau kita ngobrol? Kita sebaiknya supaya bagus suasananya di ruang rapat Kertasaba. Oh siap. Ya, di sana sangat memadai fasilitasnya dan enak juga. Mari kita berangkat ke sana. Mari Pak Gu. Mari. Ayo Pak Gu, silakan. Tepatnya kita lagi di mana nih Pak Gu? Ini namanya ruang rapat Kertasaba. Ruang rapat Kertasaba. Ya, rapat yang fasilitasnya lebih luas, lebih lengkap, dan untuk rapat-rapat dengan peserta yang lebih banyak dilaksanakan di sini. Dan ini memang ruang baru. Oh gitu. Ketika saya berakhir di periode pertama.
Saudara, kita langsung menyapa saja dengan Bapak Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster. Bakti yang kedua, Ya, dipilih kembali, dipercaya kembali oleh masyarakat Bali untuk membangun Bali, kalau bahasa saya Pak Koster, Bali berkelanjutan. ya. Pembangunan Bali berkelanjutan menuju Bali era baru. Ya, Gitu ya, Pak? ya. Nah, Pak, mungkin sedikit kita bisa flashback, kemudian apa saja kemarin kalau kita boleh tahu hal-hal yang sudah dilakukan dan capaian-capaian dari pemerintahan pertama nih, Pak Gubernur terhadap pembangunan Bali. Bagaimana Pak Gub? Makasih Mas. Di periode pertama pembangunan Bali itu diselenggarakan dengan visi Nangun Satker Tiloka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru, yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan Krama Bali dan bumi Bali sejahtera, bahagia, niskala-skala dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai Pancasila 1 Juni 1945 untuk mewujudkan prinsip Trisakti Bung Karno. Itu Konkret sekali ya Pak ya. Ya. Konkret, kalau boleh ada Pak Gubernur yang menjadi highlight kita kemarin pembangunan. Saya dengar kan infrastruktur luar biasa, kemudian pelayanan. Bagaimana Pak Gub sedikit? Jadi visi ini kemudian dijabarkan dalam 3 aspek yang berkaitan dengan menjaga alamnya Bali, manusianya Bali, dan kebudayaannya Bali. Ini 3 unsur yang sangat penting fondasi untuk membangun Bali. Yang berkaitan dengan menjaga alam Bali adalah bagaimana agar ekosistem alam Bali ini bagus. Salah satunya adalah kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah berbasis sumber. Ya, ditetapkan dengan peraturan gubernur. Kemudian juga kebijakan pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai juga diterapkan dengan peraturan gubernur. Kemudian juga melindungi danau, mata air, sungai, dan laut. Kemudian juga melindungi hutan, menjaga gunung. Jadi ini adalah unsur-unsur alam yang harus kita jaga dengan baik, kita rawat dengan baik. Kemudian yang berkaitan dengan manusia adalah untuk mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang baik, yang berkualitas melalui kebijakan dalam bidang pendidikan, dalam bidang kesehatan, penyediaan pangan, sandang dan papan, kemudian juga kebutuhan untuk bertransportasi, infrastruktur, ekonomi yang bagus, bahkan kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan tidak saja primer, sekunder juga tersier. Itu berkaitan dengan manusia. Nah, yang berkaitan dengan budaya itu adalah memperkuat desa adat di Bali dengan peraturan daerah. Kemudian memajukan dan memperkuat kebudayaan Bali dengan berbagai unsur yang ada. Adat istiadatnya, tradisinya, seni budayanya, dan kearifan lokalnya. Sebelumnya tidak ada peraturan. Belum ada. Zaman Pak Koster yang membuat. Iya, peraturan. Iya. Kemudian lebih lanjut dijabarkan dengan peraturan gubernur penggunaan aksara Bali, kemudian penggunaan busana adat Bali setiap hari Kamis dan hari Purnama Tilem, kemudian juga penggunaan busana ndek setiap hari Selasa, karena itu identitas lokal, dan berbagai unsur budaya lainnya yang kita perkuat, karena Bali itu kekuatannya pada budaya. Ya, jadi pondasinya harus dijaga betul dalam menghadapi modernisasi yang sedang berjalan. Inilah yang dilaksanakan di periode pertama, dan kalau dijabarkan secara lebih ringkas, itu dituangkan dalam
44 tonggak peradaban penanda Bali era baru. Jadi itu ada diantaranya termasuk adalah menggunakan produk lokal Bali. Nah, menggunakan apa diantaranya produk lokal Bali itu banyak dan bagus-bagus. Yaitu dijadikan sebagai sumber peningkatan kesejahteraan masyarakat Bali. Semua hotel, restoran di Bali dan masyarakat lokal Bali apalagi harus menggunakan produk lokal Bali, produk pertanian, perikanan, dan industri kerajinan rakyat. Berarti kalau dia menggunakan, berarti kan ada putaran ekonomi di situ, Iya, Pak, ya? iya, Nah, supaya itu yang disampaikan iya, kesejahteraan masyarakat. jadi itu. perputaran UMKM jalan. ekonominya itu terjadi secara optimal di Bali. Gitu. Baik, wah, luar biasa gitu ya. Jadi ada 44 tonggak yang di periode pertama. Nah, kemudian ini Pak Gub, nah konsepnya adalah Bali berkelanjutan. Betul. Tapi Pak Gub, sekarang ini kan masyarakat memang pandangan Pak Gub, apa yang menjadi prioritas atau hal-hal apa yang mendesak boleh dikatakan sekarang ini yang harus Bali segera dipercepat? Ya, Karena mungkin kemarin gimana Pak, kalau perkembangan sekarang apa yang menjadi prioritas? secara umum dulu saya perlu jawab. Di periode kedua ini, saya harus memulai melaksanakan pembangunan sesuai haluan pembangunan Bali 100 tahun yang sudah dituangkan dalam peraturan daerah Provinsi Bali. Dan haluan 100 tahun ini itu mulainya 2025 sampai 2125. Jadi tepat tahun 2025 ini di periode kedua saya 2025 sampai 2030 itu adalah momentum pelaksanaan haluan pembangunan Bali 100 tahun ke depan. Jadi karena itu tatanan pembangunan yang sudah dituangkan dalam haluan Bali 100 tahun itu mulai dilaksanakan di periode kedua 2025 sampai 2030. Nah, sudah ada jabarannya semua, maka saya bagi ke dalam dua kelompok. Yang kelompok pertama itu adalah program yang sangat mendesak dan prioritas untuk dilaksanakan. Kelompok kedua adalah program yang memang akan berjalan selama 5 tahun. Bahkan menjadi fondasi untuk 100 tahun tadi. 100 tahun tadi itu. Jadi di antara yang sangat mendesak, super prioritas mendesak, itu adalah isu sampah yang ramai. Yang kedua, isu kemacetan yang ramai. Berarti mendengar nih Pak. Sangat mendengar. Saya mengikuti perkembangan media. Dan juga keluhan para wisatawan, baik wisatawan asing ini, domestik maupun wisatawan asing. Yang ketiga adalah masalah penyediaan air bersih untuk hotel dan restoran, untuk industri pariwisata. Yang keempat adalah isu sejumlah wisatawan asing yang nakal. Ya, ini harus ditertibkan. Nah, Pak Gub mengumpulkan seluruh bupati, dewan dan OPD seperti koordinasi rakor itu menyatakan bahwa sekarang kita menggunakan pola kepemimpinan atau apa nggak tahu nanti Pak koreksi saya. Satu pulau, satu pola, satu tata kelola. Pak Gub kalau sepintas seperti apa sih Pak Gub? Jadi intinya apa yang ingin kita sampaikan pada masyarakat? Konsepnya seperti apa? Jadi begini, Bali ini kan wilayahnya kecil. Luas wilayahnya cuma 5.590 km persegi. Hanya 8 kabupaten, 1 kota, 57 kecamatan, 1.500 desa adat, 636 desa, 80 kelurahan. Jadi size Bali itu kecil. Nah, karakternya di wilayah Bali ini dari timur ke barat, utara, selatan, tengah itu ada karakter yang sama, yaitu soal budaya. Namun ada yang berbeda. Resort sumber alamnya ada yang memiliki keunggulan dan karakteristik tersendiri. Di Bangli punya karakter sendiri, Karangasem punya sendiri, Buleleng punya sendiri, Jembrana punya sendiri, Badung, Tabanan punya sendiri. Nah, permasalahan-permasalahan yang muncul di Bali ini ada masalah sampah, ada masalah kemacetan, ada masalah infrastruktur, ada masalah transportasi, dan masalah-masalah lainnya
Ya kalau kita lihat sekarang gapnya itu adalah kalau dikelompokkan Denpasar, Badung, Gianyar, 3 kabupaten ini memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan 6 kabupaten dan lainnya. Yang Denpasar, Badung, Gianyar itu dari sisi pendapatan asli daerah itu tinggi sekali. Itu lebih dari 9 triliun. Sedangkan yang 6 kabupaten itu cuma 1,5 triliun. Itu gapnya tinggi, jauh sekali. Ya, akibatnya pendapatan masyarakat itu juga jauh berbeda. Pertumbuhan ekonominya di wilayah ini namanya Sarbagi sama luar Sarbagi itu menjadi gapnya sangat tinggi. Dan kemudian juga masalah-masalah yang muncul kebanyakan adalah yang di wilayah Denpasar, Badung, Gianyar. Nah, tetapi saya membangun kebersamaan, tidak lagi memilah dan membuat dikotomis antara yang sangat maju dengan yang tertinggal. Tapi kita harus bergerak dengan menangani secara bersama-sama penyelenggaraan pembangunan Bali secara bersama-sama. Karena yang dikenal itu Bali oleh dunia, bukan Denpasar, bukan Badung, bukan Buleleng, bukan Jemberana. Jadi Bali, one island, satu pulau. Jadi karena itu satu pulau ini harus dikelola dengan baik. Satu pulau, satu pola, satu tata kelola. Satu pola itu artinya dalam urusan penyelenggaraan kebijakan ada skema yang kita jalankan secara bersama-sama. Jadi misalnya kaitannya dengan pendidikan, kesehatan, pertanian, infrastruktur, kita tangani secara bersama-sama. Kemudian satu tata kelola artinya akuntabilitas, manajemennya itu kita polakan dengan baik supaya sinergis, harmonis satu sama lain. Tidak boleh ada ego satu sama lain. Yang sudah maju jangan asik meninggalkan yang tertinggal. Yang tertinggal jangan berkecil hati akan terus tertinggal karena ditinggalkan oleh yang maju. Sekarang saya padukan, saya pimpin sehingga penanganan masalah sampah, walaupun itu produksi sampah paling besar di Denpasar dan Badung, kemudian Gianyar, tapi itu saya jadikan sebagai masalah bersama. Jadi jangan dijadikan itu kan masalahnya Denpasar, wali kota yang punya tanggung jawab. Ini kan masalahnya sampahnya di Badung yang banyak karena banyak hotel situ. Yaitu masalahnya dia biarkan dia punya masalah. Atau juga di Gianyar begitu. Nah, saya tidak melakukan itu. Saya ingin menyatukan dalam satu rasa kebersamaan, spirit kebersamaan, gotong royong. Masalah di Denpasar adalah masalah kita semua. Termasuk kebalikannya ya Pak Kusasa ya, permasalahan di Bangli, permasalahan di Karangasem. Permasalahan di Buleleng, di Bangli, Karangasem, di Jemberana juga masalah kita dengan masalah yang beda. Yang satu tertinggal ekonominya, yang satu masalahnya di sini sampah. Nah, ini harus kita kerjakan secara bersama-sama. Termasuk untuk mengatasi itu adalah infrastrukturnya. Jadi saya pimpin, karena itu pengelolaan sampah saya pimpin langsung sekarang. Bupati Wali Kota Sebali saya pimpin langsung. Pembangunan infrastrukturnya untuk mengatasi kemacetan di seluruh Bali, kan sekarang ya macetnya yang paling macet itu adalah Denpasar, Badung, Gianyar karena terlambat mengatasi. Nah, ini kita atasi, tapi juga yang belum crowded kayak Buleleng, Karangasem, Jemberana, Bangli, dan sekarang kita manage supaya tidak terlambat seperti Denpasar ini, supaya tidak seperti Badung terlambat. Jadi dimitigasi lebih dulu. Jadi duduk bareng kita, gitu. Nah, kemudian dalam pembangunan itu karena perlu biaya, pajak hotel restoran Kabupaten Badung, Denpasar, Gianyar itu tinggi. Mari kita sama-sama gotong royong untuk membiayai juga pembangunan infrastruktur di kabupaten yang lain. 6 kabupaten. Supaya jangan ini maju sendiri, yang ini tertinggal terus. Nah, itu nanti akan ada kecemburuan dan gap sosial. Itu bisa menimbulkan masalah
ancaman. Konkretnya berat balik ke apa depan. Pak Gub dengan yang misalnya pembiayaan itu tadi kan dari Ya. 3 itu konkretnya gimana? Sharing-sharingnya tuh seperti apa Sharing. konkretnya? Misalnya sekarang ini Uangnya itu tuh Pak. menangani Transmetro Dewata. Nah, kan desakannya untuk diaktifkan kembali. Tadinya dibiayai oleh APBN, Kementerian Perhubungan, 80 miliar. Nah, karena ada efisiensi anggaran, itu tidak berjalan lagi. Nah, kita tangani di Bali. Sharing antara APBD Provinsi Bali, kemudian APBD Kota Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan. Sharing biaya. Nah, saya atur itu proporsional menurut jumlah rute yang dilewati Dan kemampuannya. Kemudian menangani sampah, saya pimpin langsung. Nanti akan di exercise beberapa titik. Di Denpasar ada, di Badung ada, di Gianyar ada untuk mengatasi jumlah kabupaten yang di sekitarnya. Jadi lebih efektif, lebih efisien dia. Itu akan dibangun secara bersama-sama. Kemudian pembiayaannya juga sharing. Pembiayaannya juga sharing. Ini yang sebelumnya belum kita belum lakukan. ada. Ini terobosan. Terobosan. Jadi betul-betul saya pimpin ini sekarang. Jadi luar biasa nih Pak Gub. Kalau kami mengamati jadi satu pulau, satu tata kelola. Sepertinya baru Bali yang melakukan itu. Atau sudah ada? Saya tidak tahu di daerah lain. Iya. Ini karena begini, karena kita menyadari ketimpangannya tinggi sekali. Kalau ini tidak didasari dengan semangat kebersamaan, maka itu akan makin tertinggal dia dan dalam batas-batas tertentu itu akan menimbulkan kerunyaman, rusak Bali ini nantinya. Jadi karena itu harus diintegrasikan, kemudian supaya dia terpadu satu sama lain dan leadernya adalah gubernur. Karena gubernur adalah kepala daerah dan wakil pemerintah pusat di daerah. Jadi sekarang saya ajak rapat sama-sama dan mereka senang. Senang sekali dia. Karena sharing beban. Jadi dia di Bangli, di Karangasem, di Jemberana, Buleleng yang serba-serba tertinggal, dia tidak beban sendiri karena sudah dinaikkan bebannya menjadi beban bersama. Luar biasa ini. Mungkin highlight satu lagi mungkin ini Pak Gub. Tidak ada lawan politik, tidak ada sama politik, berarti ini sama semua ya Pak Gub ya? Kan kita ada yang biru, ada yang merah gini. Enggak. Tidak ada itu. Ini kita declare masyarakat. Sama semuanya. Beda warna, beda partai itu hanya pada saat pemilu dan pilkada. Begitu terpilih, saya sebagai gubernur tentunya harus mengajak semua bupati wali kota untuk memikirkan Bali secara utuh. Tidak boleh karena beda partai ditinggal. Itu tidak boleh. Itu akan membuat Bali itu compang-camping. Jadi harus maju secara bersama-sama. Dan itu sudah dibuktikan kemarin. Rakor semua hadir dan semua sepakat. Rakor itu baru pertama. Baru pertama. Bupati, wakil bupati, ketua DPRD, anggota DPRD, kepala perangkat daerah provinsi kabupaten kota sebali, DPRD provinsi kabupaten kota sebali hadir semua menyamakan persepsi mengenai agenda pembangunan Bali ke depan. Sehingga tidak saja gubernur, bupati, wali kota yang paham, tapi kepala dinas, kepala badan, kepala BPN juga mengerti dari provinsi sampai kabupaten kota. Kemudian juga DPRD-nya mengenai legislasi yang harus dilakukan, itu provinsi kabupaten kotanya juga dikumpulkan. Itu baru pertama. Betul-betul jumlahnya itu 916 orang. Nah, jadi bagus sekali. Dan setelah itu ditindaklanjuti dengan rapat teknis di masing-masing sektor, pariwisata, kemudian pertanian, kelautan perikanan, perindustrian, lingkungan dan sebagainya. Itu dan akan saya rutin rapat untuk evaluasi kemajuannya. Kita akan mengkerucut terkait program prioritas yang Pak Gubernur tadi. Ada 4 tadi Pak Guru. Jadi kita akan mulai dari permasalahan sampah. Iya. Mas Bambang. Iya, gimana Pak Gub? Ngomong-ngomong, Bali itu punya produk yang sangat terkenal, yaitu kopi dengan arak.
Kopi. Oh, Iya. saya sempat dengar. Dan saya secara rutin mengkonsumsi ini, Oh, yaitu kopi tanpa gula, Tanpa gula. pakai arak. pakai arak. Pakai arak. Ya? Pak Gu. Jadi rasa kopinya tuh jadi sangat enak. Oh gitu. Jadi lesat dia Oh gitu, luar biasa. dan sehat. Sehat. Nah, Sehat, ini yang ya. penting. Jadi memang apa ya? Kuliner atau minuman asli Bali lokal. Ya. Kalau tidak salah nih kemarin sempat dipromosikan menjadi apa heritage atau Ya, tumpahnya yang ini? menjadi mendapat ini Ininya ya Pak ya? sertifikat ini. Nah ini dia. Tumpahnya, ciri khas. Ya, dituangin Dicampur? di sini. Oh gitu Pak Gu. Tuangin. Wah, saya dia jadi Pak Gu. Iya, iya, iya. Oh, semuanya Pak Gu ya? Semuanya ya. Oh, mantap. Dia netral. Gitu. Kalau sudah dituangin situ dia netral. Cicip ya Pak Gu. Ini kopinya tanpa gula. Diamin dulu berapa diamin dulu supaya gitu. Oke. bercampur dia. Gitu, ya. Baik. Berarti sembari menunggu ini kita lanjutkan Pak Gu. Iya, iya, Wah, iya, luar biasa. Nanti kita harus nyoba ini Pak Gu. Iya, iya, iya. Kopi arak Bali, luar biasa. Pak Gu, kita lanjut. Jadi kan tadi ada program super prioritas. Betul. Pak Gu sampaikan ada 4. Mungkin kita bermula dari terkait dengan program yang pertama yaitu menuntaskan permasalahan sampah. Ya. Ternyata Pak Gubernur mendengarkan ini keluhan setahun ini gitu ya. Nah, kalau tentang ini bagaimana Pak Gu? Apa yang pengen disampaikan? Jadi mengenai sampah ini, Ya. di periode pertama saya sudah mengeluarkan kebijakan dituangkan dalam peraturan gubernur, yaitu pengelolaan sampah berbasis sumber. Berbasis sumber itu di mana sampah itu diproduksi selesai di situ. Tidak perlu ada pemindahan sampah. Jadi maksimum di tingkat desa. Di tingkat desa itu sampah sudah harus dikelola secara tuntas dengan pemilihan sampah di rumah tangga. Nah, kemudian juga peraturan Gubernur Bali nomor 97 2018 tentang pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai. Dua-duanya sampah ini. Nah, di periode pertama karena COVID kita 2020, 2021, 2022 kebijakan ini belum bisa diterapkan secara optimal. Nah, sehingga masih harus ditingkatkan dan dipercepat di periode kedua ini. Nah, di periode kedua skema yang akan saya jalankan adalah yaitu ada 2 skema. Skema yang pertama adalah pengelolaan sampah berbasis sumber untuk desa-desa yang masih memiliki lahan untuk mengelola sampah. Nah, di desa-desa. Itu di tingkat desa bersama desa adat. Harus selesai itu dengan slogan desaku bersih tanpa mengotori desa lain. Nah, jadi produksi sampah di desa itu ya selesaikan di desanya. Jangan kirim-kirim sampah ke desa lain gitu. Jadi dengan mereka memiliki tempat untuk menyelesaikan itu. Untuk mengolah itu. Ya. Sampah yang ada di perkotaan yang produksinya besar seperti di Denpasar, di Badung, di Gianyar yang ada industrinya ini, itu lahannya nggak ada, kan harus dengan skema beda. Kalau yang ini kita akan menggunakan pengolahan sampah itu dengan menggunakan teknologi insenerator. Itu akan sudah mulai proses untuk itu penyediaannya. Ya, pembakaran. Dibakar ya. Jadi sekarang udah mulai proses. Sudah ada yang berminat. Nah, kita akan lakukan itu seperti juga di Singapura, di Jepang, di Cina. Itu sangat bagus pengolahan sampahnya dengan insenerator waste to energy. Jadi sampah yang diolah itu menghasilkan energi. Nah, energi inilah yang kemudian yang dihasilkan ini bisa dimanfaatkan oleh PLN, tentu dengan tarif tertentu. Ini akan dikoordinasikan. Target saya tahun ini sudah harus ada proses tender segala macam, sehingga 2026 mulai pengerjaan dan seterusnya. Jadi studinya, kemudian juga perencanaannya bisa dilakukan selesai 2025 ini, 2026 sudah mulai pembangunan infrastrukturnya. Itu mudah-mudahan kalau itu bisa selesai, saya kira sampah di Bali ini akan tuntas. Ya, paling lambat lagi 2 tahun, 3 tahun harus
harus sudah tuntas salah. Jadi memang ada proses ya Pak? Ya. Kemudian sampah yang sekarang ada ini terus sembari menunggu mesin tadi. Iya. Kemudian kan tadi percepatan di desa tadi kan sudah mulai. Udah mulai dia. Diberi insentif bahkan. Iya betul ya. Jadi bagi mereka yang bagus, ada tambahan gitu ada tambahan ya. Bisa untuk pembangunan di desa kan. Pembangunan desa itu ya. maksudnya Pak. Betul ya. Nah, kalau yang industri apa himbauan yang ingin disampaikan pada hotel-hotel mungkin segala macam? Oh harus. Nah, saya mewajibkan hotel, restoran punya unit pengelolaan sampah. Kalau dia tidak mampu mengelola sampahnya di hotelnya, di restorannya, akan diberikan sanksi. Iya, diberikan sanksi. Harus bisa mengelola sampahnya sendiri. Saya akan memberikan teguran keras, peringatan keras, dan sanksi kepada hotel restoran yang tidak mampu mengelola sampahnya secara mandiri. Itu. Mudah-mudahan Pak Gub, jadi permasalahan sampah ini memang sekali lagi menjadi prioritas pertama kalau kita lihat dari Pak Gub mendengarkan. Minum dulu Mas. Oh ya Pak. Udah boleh. Udah waktunya minum ya. Iya. Nah terus dulu. Oh gini. Nah, kopi arak ini. Kopi arak ya. Oh. Sehat. Ini semakin semangat kita ini membangun Bali Pak Gub. Sehat memang. Ragonya sehat. Iya. Pak Gub kita lanjut. Tadi masalah sampah sudah. Ya. Kemudian yang kedua tadi Pak Gub menyampaikan prioritas juga masalah kemacetan. Kemacetan betul. Ini memang luar biasa dan memang banyak sekali memang masyarakat sudah mulai mengeluhkan itu. Nah, bagaimana program Gubernur terkait dengan masalah kemacetan yang kita alami ini? Kemacetan ini yang utama terjadi di Denpasar, Badung, kemudian merembet ke Tabanan, merembet juga ke Gianyar. Itu kenapa Pak? Karena itu kan wilayah yang menjadi destinasi wisata. Menginapnya dia banyak di Badung, di Denpasar, tapi dia berwisatanya ada yang ke Gianyar, ada yang ke Tabanan, ada bahkan juga yang Karangasem, ada juga bahkan yang ke Jemberana maupun Buleleng, tapi itu sedikit. Nah, karena itu, karena wisatawannya nih tumbuh, wisatawan asingnya meningkat sekarang 2024 dibandingkan dengan sebelum COVID. Lebih banyak dia. 2024 itu 6,4 juta. 6,4 juta, luar biasa. 2019 sebelum COVID 6,2 juta. Jadi sudah pulih bangkit pariwisata Bali ini. Nah, begitu juga wisatawan domestiknya. Tahun 2024 itu mencapai 9,5 juta. Ya. Masih lebih rendah dari 2019 10,5 juta. Nah, orang Bali sendiri yang lokal 4 juta lebih, kemudian wisatawannya totalnya 17 juta. Ya, 17 juta wisatawan domestik maupun asingnya. Itulah yang bergerak melalui jalur-jalur yang ada di Bali. Nah, akibatnya macet di Denpasar, macet di Badung, macet di Gianyar, macet di Tabanan. Ini harus diatasi. Karena itu sejumlah program infrastruktur underpass di sejumlah titik persimpangan di Denpasar akan dibangun. Dibangun jalan baru konektivitas Denpasar Badung. Kemudian Denpasar sampai ke Tabanan. Kemudian dari Denpasar ke Gianyar. Dari Denpasar juga ke Karangasem. Jadi jalan lingkar Bali, ada ruas yang segera akan dibangun, ada terowongan, ada jembatan yang akan dibangun di wilayah Klungkung, Karangasem dan Buleleng. Kemudian untuk terutama prioritas Denpasar sama Badung, underpassnya mulai 2026 dibangun. 2026 dibangun underpass sejumlah titik. Ada di Badung, ada di Denpasar, ada perbatasan Denpasar Badung, itu join. Pembiayaannya sharing provinsi dengan Kabupaten Badung dan Denpasar. Itu tadi. Kalau dulu kan sendiri-sendiri dia, nggak selesai. Sekarang saya integrasikan, saya pimpin langsung, bagi tugas. Karena Badung pajak hotel restorannya tinggi, kebagian lebih banyak. Jalan yang dibangunnya, jalan underpassnya, jalan konektor yang baru. Denpasar karena kecilan PR-nya dapat satu provinsi sebagai wilayahnya juga kontribusi. Katakanlah ada 4 underpass perencanaan dan 2 jalan baru. Nanti Badung kebagian
3, Denpasar 2, Provinsi 1. Itu infrastruktur. Baik. Yang kedua adalah transportasi publik akan kita gencarkan terus supaya mengurangi orang menggunakan kendaraan pribadi. Baik. Nah sekarang ini kan udah jalannya sedikit, mampet, jadi sulit untuk mendorong masyarakat. Sekarang ini ke depan karena kita akan merancang infrastruktur, saya kira masyarakat akan lebih nyaman dia dengan jalan yang bagus, busnya juga bagus. Nah itu kita akan lakukan sehingga kemacetan dalam jangka panjang itu bisa diatasi ke depan. Bahkan juga berencana Jalan Lingkar Bali akan ditingkatkan, pelabuhan juga, kemudian juga nanti transportasinya tidak hanya di darat tapi juga di laut. Misalnya dari Nusa Dua ke Ngurah Rai, nanti kita akan pikirkan bagaimana transportasinya melalui laut. Sambil berwisata. Iya sambil, wisata laut. iya. Luar biasa Akan kita gituin supaya mengurangi lalu lintas di darat. Dan saya yakin ini sudah tertata. Kemudian tahun pertama, tahun kedua ini progresnya nanti jelas ya Pak Gub ya. Pembangunan di sana dan targetnya 2028 infrastruktur ini selesai. Sedangkan yang di luar Denpasar seperti di Karangasem, di Buleleng itu 2029. Oh, kemudian Ya, bertahap. Ya. Sudah ada tahapannya 2026, 2027, 2028, 2029. 4 tahun sharing pembiayaan gitu. Baik. Cukup mengembirakan terutama untuk transportasi publik karena memang masyarakat banyak sekali yang ternyata memang membutuhkan itu Pak. Iya, sangat membutuhkan. Ini jawaban untuk masyarakat juga bertanya bahwa ya. Metro dan Sarbagita bus itu Pak Gubernur berkomitmen itu akan terus dijalankan dengan gotong royong tadi dana. Betul. Luar biasa. Baik. Kayaknya kita harus ini lagi nih Pak Gub, mencoba juga kopi lagi atau makanan kecil ini boleh. Ini asli Bali, makanan jajah Bali. Ini Pak Gub, ini apa nih Pak Gub? Ini visi, misi dan arah kebijakan pembangunan 5 tahun ke depan. 2025, 2030. Semua tercantum di sini. Semua tercantum detail. Wow. Di sini. Jadi tinggal mengikuti. Tinggal nanti pelaksana itu dengan mendeskripsikan masing-masing program prioritas. Luar biasa. Nanti saya buka-buka. Pak Gub, kita lanjut lagi. Ini super prioritas program ini. Permasalahan yang sangat mendesak, very important untuk Bali. Pertama adalah terkait dengan isu turis asing. Viral di mana-mana, Pak Gub. Yang luar biasa ini kalau bahasa kita ini. Bagaimana pandangan Pak Gub? Kemudian program apa yang untuk mengatasi problematika itu? Gimana Pak Gub? Jadi belakangan saat saya sedang jeda 1,5 tahun, itu muncul fenomena mengenai tidak tertibnya wisatawan asing yang berwisata di Bali. Nah itu ada yang naik sepeda motor hanya pakai kaos oblong, tidak pakai helm. Udah begitu nyerobot lampu lalu lintas. Betul. Udah melanggar. Sudah begitu ditegur oleh lalu lintasnya, oleh petugas polisi, dilawan polisinya. Ini udah nggak bener ini perilaku turis kayak begini. Itu satu ya kenakalannya. Yang kedua adalah banyak melakukan pelanggaran visa, ya pelanggaran visa. Jadi mungkin dia visanya hanya untuk berapa wisata fungsinya berapa hari, dia melanggar, atau bahkan uang sangunya hanya cukup seminggu tapi dia di Bali 2 minggu. Akibatnya uangnya kurang. Akhirnya apa? Dia melakukan tindakan yang tidak baik di Bali. Makan nggak bayar. Makan ada nggak bayar. Kemudian nyuri.
ngebobol ATM. Buat ATM. ATM ada. Ya. Udah begitu ada lagi ini sedang saya telusuri turis atau orang yang memang punya izin tempat tinggal dalam waktu tertentu di Bali. Dia itu jualan di Bali. Jualan roti, kemudian juga nyewain sepeda motor, ngelatih yoga, ngelatih tenis. Ada lagi lucu, latih nari. Masa turis ngajarin orang Bali nari, ini udah kebangetan ini. Jadi dan berbagai praktek ilegal, kenakalan lainnya. Ya, nah ini mau saya tertibkan betul ini di periode kedua ini. Dalam waktu dekat saya akan memperlakukan kebijakan, mempertegas kebijakan tahun 2023. Waktu itu kan saya membuat kebijakan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh para wisatawan asing selama berada di Bali. Ini akan saya pertegas lagi dan akan saya tambah lagi dengan sejumlah materi agar para wisatawan asing yang datang ke Bali itu betul-betul dia tertib. Nah, ini saya akan bekerja sama dengan Bapak Kapolda beserta jajarannya, juga Pol PP, tokoh-tokoh masyarakat, kemudian pengamanan di desa seperti pecalang maupun juga pihak-pihak lainnya untuk melakukan pengawasan terhadap wisatawan asing yang nakal ini. Itu akan kita terapkan secara tegas dan keras. Nah, bagi yang nakal, melanggar aturan apa lagi, tidak tertib dia di Bali, mengganggu ketentraman di masyarakat di Bali, merusak kesakralan Bali, kesucian Bali ini, itu akan langsung dideportasi. Akan langsung dideportasi. Kemudian juga hal lain adalah wisatawan yang baik-baik ini ada kan ada 6.400.000 wisatawan asing. Nah, sebagai besar itu baik, sebagai kecil yang tidak baik. Yang tidak baik sedikit ini yang harus kita tertibkan. Ya, diperketat dia. Yang begini kalau perlu nggak usah datang ke Bali lah. Gitu. Yang datang yang baik-baik aja. Kalau dia kriminal di blacklist mungkin Pak Gu. Iya. Jadi nanti yang boleh datang itu adalah yang memang punya uang cukup, dia ditunjukkan di buku tabungannya, dan dia itu punya tiket balik udah ditunjukin, dan dia harus mengikuti aturan di Bali, berwisata dengan tertib selama berada di Bali. Nah, yang ini sudah dituangkan dalam peraturan gubernur, akan kita terapkan supaya wisatawan yang datang ke Bali ini adalah orang yang baik-baik. Nah, karena itu yang wisatawan yang baik-baik ini, yang bagus-bagus dia, tertib dia, harus dilindungi. Kadang-kadang wisatawan asing ini juga diganggu oleh orang lain, tasnya dicuri, ditodong, bahkan dilarikan entah kemana, diperkosa. Itu ini nakal ini, yang begini harus kita lindungi wisatawannya karena dia orang baik-baik. Dan yang melakukan kenakalan ini akan kita tindak tegas juga. Itu ada orang lokalnya. Iya, karena ada ojek, ada juga transportasi dari luar yang nakal, yang nggak tahu sopan santun dan budaya yang ada di Bali ini. Ini harus kita tertibkan. Jadi tidak yang nakal wisatawannya kita tertibkan, yang baik kita lindungi, yang mengganggu yang kita tertibkan, itu orang lokalnya. Nah, itu yang akan kita lakukan sehingga wisatawan yang datang ke Bali ini betul-betul dia orang yang memang respect, tanggung jawab, hormat terhadap budaya Bali, mematuhi aturan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, dan terutama sekali kesakralan, kesucian budaya Bali ini harus dia jaga dengan baik-baik. Nah, itu akan kita lakukan untuk wisatawan ini, dan saya yakin itu bisa. Aku perlu sedikit mungkin ini, kalau tentang VOA, Salakor kan menyatakan bahwa jangan-jangan ini karena dulu kita memang membutuhkan kelonggaran VOA, beberapa negara kita bebaskan. Kemudian apakah dengan belajar hal sekarang terjadi gini, apakah ada kebijakan untuk menarik kembali? Mungkin ada seleksi atau bagaimana Pak Gu? Enggak, saya kira visa honorable itu bagus. Tapi
penertiban selama dia berada di Bali Ini itu harus dilakukan. Ini yang harus dipertimbangkan. POA-nya nggak salah. Yang salah itu adalah kita tidak mengelola setelah dia berada di Bali ini dengan berbagai tujuan destinasi wisata yang akan dia kunjungi. Selama dia di hotel dan aktivitas lain di wisata yang ada di Bali ini. Gitu. Itu harus kita tertibkan. Siap. Luar biasa. Aduh. Kayaknya waktunya memang perlu panjang nih Pak Gub. Tinggal satu segmen kita bicara terkait ini. Mungkin kita lebih kepada tadi ada sedikit tentang air bersih. Kemudian nanti kita juga akan kemudian ke depan mau bagaimana Pak? Ya Pak Gub ya. Kita masih ada satu segmen Pak Gub. Kayaknya saya tertarik nih Pak dengan kopi. Ayo Pak Gub. Tahun ke depan. Visi misi arah kebijakan 5 tahun ke depan 2025-2030. Izin Pak Gub. Jadi ini memang jelas sekali Pak Gub ya. Termin-terminnya rinci sekali. Semua bidang masuk. Jadi sudah bisa menjadi panduan bagi para kepala perangkat daerah seperti Bapeda, kepala dinas, kepala badan, kepala biro untuk menjabarkannya lebih mudah lagi. Sehingga lebih cepat dan mudah melaksanakan. Panduannya jelas sekali. Jelas, detail. Kebijakan jelas dan ini. Memang saya orang rigid orangnya. Dan ada peraturannya nih yang menguatkan. Kita jadi aman Pak Gub ya. Aduh, luar biasa nih, keren loh Pak. Pak kita lanjut. Tadi masih ada satu lagi prioritas. Ada 4 tadi. Satu lagi tentang prioritas tadi kalau tidak salah tentang sumber daya air. Apa permasalahan sebetulnya kok menjadi prioritas Pak Gubernur? Jadi gini, di Bali ini satu yang harus kita layani dengan air adalah penduduknya, warga lokal Bali. Yang kedua adalah pariwisata, wisatawan, hotel, restoran dan semuanya, industri pariwisata. Nah, sekarang ini masih banyak yang menggunakan sumber air bawah tanah, ngebor. Bahkan sejumlah hotel itu sudah ngebor airnya sampai ke bawah banget. Udah dalam sekali. Dan saya mendapat laporan air yang keluar itu udah nggak jernih, udah kotor, bercampur. Jadi nggak bersih lagi airnya. Akibatnya juga air yang didapat tidak bagus. Yang kedua mesinnya, pengangkat airnya cepat rusak karena dia airnya kotor. Nah, di sisi lain di sejumlah wilayah kayak di Badung Selatan, di daerah-daerah Badung Selatan, di Kuta Selatan itu, di Jimbaran, di mana itu, di daerah-daerah atas itu masih kekurangan air. Kemudian untuk pariwisata, apalagi pariwisata, wisatawan itu harus dipastikan mendapat air dengan suplai yang cukup. Dan yang kedua bukan sekedar airnya cukup, harus berkualitas airnya. Nah, karena itu akan segera diprogramkan untuk penyediaan air bersih. Memang ini tidak bisa hanya mengandalkan PDAM. PDAM di kabupaten kota terlalu berat bebannya dia. Nah, karena itu kita akan menanganinya dengan skema dari provinsi. Kita akan bentuk BUMD air dan akan diprioritaskan juga untuk menutup atau mengisi kekurangan warga yang belum dapat layanan air sebagaimana kebutuhannya. Yang terutama sekali yang kedua adalah untuk memenuhi ketersediaan air bersih di hotel dan restoran supaya dia tidak lagi ngambil air dari bawah tanah. Jadi saya akan mengajak pihak ketiga untuk investasi mendistribusikan air ini dan mengolah air ini menjadi air yang bisa disuplai. Nah, kalau ini sudah, air Bali itu cukup untuk warganya maupun untuk wisatawannya. Jadi supaya
tidak lagi ada kesulitan masalah air. Gitu. Ini menjadi masalah saya. Tata kelola ini untuk membangun Bali berkelanjutan menuju Bali era baru. Ya. Itu menjadi pola yang dibuat untuk percepatan kalau bahasa saya, mempercepat untuk mencapai itu untuk periode berkelanjutan ini. Apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Pak Gu supaya program-program yang sudah dibuat menjadi efektif, kemudian betul-betul sesuai dengan target, dan yang paling penting memang bisa dirasakan oleh masyarakat. Ya, gimana Pak Gu, apa yang ingin disampaikan? Yang pertama yang perlu saya sampaikan kepada masyarakat Bali maupun juga di luar Bali, bahwa pembangunan Bali 5 tahun ke depan ini, tahun 2025 sampai 2030, visinya adalah tetap Nangun Satkerti Loka Bali, Bali pola pembangunan semesta berencana dalam Bali era baru, yang merupakan momentum awal pelaksanaan pembangunan Bali 100 tahun ke depan. Dalam haluan pembangunan Bali 100 tahun ke depan, visinya yaitu tetap Nangun Satkerti Loka Bali. Karena ini visi yang sangat komprehensif, fundamental, berkaitan dengan untuk menjaga kekuatan untung alam, manusia, dan kebudayaan Bali. Nah, keberhasilan pembangunan di periode kedua ini, 5 tahun saya memimpin, periode kedua tahun 2025 sampai 2030, keberhasilan di periode 5 tahun ke depan ini itu akan menjadi fondasi pembangunan Bali untuk 100 tahun ke depan. Baik kalau periode ini berhasil, maka baik juga 100 tahun ke depan. Kalau gagal 5 tahun ini, itu berpotensi akan merusak tatanan pembangunan Bali ke depan. Karena itu pilihannya hanya satu, harus berhasil. Enak kita enak bersama, sulit kita sulit bersama, susah kita susah bersama, maju kita maju bersama, untuk nindihin bumi Bali secara bersama-sama. Jadi mari kita bergerak dengan solid, dengan nilai-nilai kebersamaan yang kita punya, Gilik Saguluk, Salulung Sebayantake, Paros-Paros, Salpenaya. Jadi ini kita harus menjaga agar Bali ini kondusif, nyaman, aman, dan penuh dengan kegotong royongan untuk menjalankan agenda pembangunan secara bersama-sama ke depan. Agar sekali lagi ini kita lakukan bersama-sama sebagai tanggung jawab generasi yang mewarisi peradaban Bali yang diwariskan dari leluhur kita, yang harus kita rawat sekarang ini untuk diwariskan kembali kepada generasi penerus. Jadi inilah bentuk nyata dari nindihin bumi Bali sepanjang zaman, dari zaman ke zaman, untuk membangun peradaban generasi penerus ke depan. Saya kira itu. Baik, luar biasa Pak Gubernur. Mudah-mudahan ini memberikan optimis kita bersama. Ya, kemarin 5 tahun pembangunan kita di awal periode memang ada gangguan COVID 3 tahun. 3 tahun. Efektifnya 2 tahun. Iya. Beri kepercayaan lagi, keyakinan dan nanti Pak diberikan kesehatan, keselamatan, kedamaian untuk tadi mengimplementasikan, mengejawantakan semua program-program yang sangat luar biasa tertata. Dan ini kita juga mengajak masyarakat bahwa ayo kita bersama-sama gitu. Pemerintah tidak bisa sendiri, masyarakat juga mungkin kalau ada sedikit bersabar sedikit karena memang ada tahapan-tahapan, ada yang langsung kita action, tapi ada juga yang masih ada dalam beberapa waktu, beberapa bulan. Ini penting kita sampaikan. Sekali lagi matur suksma Pak Gubernur, sukses dan selamat menjalankan tugas. Apresiasi kami, mudah-mudahan membangun Bali era baru, tentunya dengan Bali berkelanjutan, memberikan kesejahteraan, keadilan dan kemerataan kepada masyarakat Bali. Matur suksma Pak Gubernur, sehat-sehat selalu. Makasih Mas Lama. Saudara, demikian tadi Sapa Redaksi On Location bersama dengan Bapak Wayan Koster, Gubernur Bali, yang berkomitmen untuk memberikan pembangunan Bali berkelanjutan dengan konsep satu pulau, satu pola, satu tata kelola menuju Bali era baru. Ya,
Dan konsepnya ini semua untuk nindihin Bumi Bali. Bali. Iya. Saya Bambang Kalitus mengakhiri Sapa redaksi Convocation untuk periode eksklusif bersama dengan Gubernur Bali. Kita berjumpa lagi untuk minggu depan, tentunya dengan narasumber dan kemasan-kemasan yang tidak kalah menarik yang kita sampaikan kepada Anda. Sampai jumpa dan terima kasih. Om Santi 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 Om.